Halo semuanya, saya Tegar Dwi Padriatama. Pada video kali ini saya akan membahas langkah-langkah penting dalam memelihara klien untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, langsung saja ke videonya. Memelihara klien dalam bisnis adalah kunci sukses untuk jangka panjang. Nah, memelihara klien adalah proses membangun dan menjaga hubungan yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada. Ini melibatkan lebih dari sekedar menyelesaikan transaksi. Ini juga adalah tentang menciptakan pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. Nah, sehingga mereka terus memilih bisnis dengan kita dan bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Jadi intinya memelihara klien adalah investasi jangka panjang yang akan membuat hasil signifikan bagi bisnis. Dengan membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan, kita tidak akan hanya mempertahankan pelanggan yang ada, tetapi juga dapat menarik pelanggan baru melalui rekomendasi. Nah, untuk langkah yang pertama itu kejujuran. Kejujuran adalah hal utama yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk dalam dunia kerja. Dengan berlaku jujur, kita dapat bisa menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan klien. Memang ada saat-saat ketika kita merasa sulit untuk jujur. Sebagai contoh, kita sedang mengalami hambatan dalam perusahaan atau bisnis kita dengan klien tersebut. Nah, tetapi jika kita menyampaikan hambatan tersebut dengan terus terang kepada klien, reputasi kita memang bisa saja menurun. Tetapi cara mengembalikan reputasinya, kita harus sepenuhnya bertanggung jawab atas hambatan ini. Nah, pada langkah berikutnya itu pahami klien. Sebelum memulai kerjasama dengan klien, ada baiknya kita bisa memahami karakteristik dan data daripada klien itu. Data yang di sini bukan berarti kita harus tahu alamat dan keluarganya ya, namun setidaknya ketahui latar belakang dan apa saja yang menjadi perhatian utamanya. Sebagai contoh, kamu adalah seorang penulis freelance. Kemudian berdasarkan riset yang kamu lakukan, kamu menemukan bahwa klienmu adalah seorang yang memiliki perhatian tinggi terhadap penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan begitu, kita akan tahu bahwa hal tersebut perlu mendapat perhatian lebih dan kita pun bisa menjaga hubungan baik kepada klien. Nah, setiap klien juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Perlu kita mencari tahu terlebih dahulu tentang perusahaan, tim, dan bisnis yang pernah dikerjakan sebelumnya untuk mengenal klien tersebut. Selain itu, kita juga perlu mencari tahu gaya komunikasi apa yang disukai oleh klien tersebut. Mungkin klien lebih suka berkomunikasi melalui email, telepon, atau WhatsApp, atau mungkin bertemu secara langsung. Nah, untuk mengenali karakter klien Anda, untuk mengenali karakteristik pada klien itu, kita dapat mengadakan pertemuan awal. Hal tersebut dapat membantu kita untuk mengetahui dan mengenai klien bagaimana budaya di kantornya tersebut. Nah, cara mungkin contohnya kayak cara berkomunikasinya. Nah, untuk langkah berikutnya, jalin komunikasi yang baik. Komunikasi adalah peran penting dalam membangun hubungan baik dengan klien. Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik, tentu akan terhindar dari miscommunication. Segala hal yang berhubungan dengan bisnis, kita juga perlu mengkomunikasikan dan memberikan update. Nah, agar klien mengetahui progres yang sudah kita kerjakan. Selain itu, apabila ada kendala, kita juga dapat memberitahu agar klien mengerti dan mungkin bisa membantu dan memberikan solusi. Nah, umumnya kita tidak akan sering bertemu dengan cara tatap muka dengan klien. Bisa saja kita hanya bertemu 1, 2 kali atau bahkan tidak pernah bertemu sama sekali. Nah, oleh karena itu, kita hanya bisa mengandalkan jalur komunikasi yang ada seperti telepon, chat, dan juga video call. Nah, untuk memanfaatkan jalur komunikasi tersebut, untuk menjaga hubungan dengan baik kepada klien, kita bisa bertanya dan memberi update secara berkala terkait dengan progres bisnis itu. Selain itu, hal yang perlu kita perhatikan adalah hindari menjawab pesan dalam waktu yang lama atau slow respon. Apalagi jika hal yang klien sampaikan merupakan hal yang benar-benar penting dan urgent. Sebisa mungkin usahakan menjawab pesan dan telepon klien dalam waktu yang tepat dan singkat. Nah, langkah berikutnya ada 3 kata kunci. Nah, 3 kata kunci ini yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, jangan lupa dalam situasi apapun, kita harus melayani klien kita dengan ramah. Hal yang paling mudah dapat kita tiru adalah dengan mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Ketiga kata tersebut dapat membuat
klien merasa dihormati. Contoh, penerapan ketiga kata tersebut berbeda-beda dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi dengan klien. Nah, misalnya dalam kondisi kita mengecewakan klien, kita dapat mengucapkan, "Maaf Pak atas keterlambatannya. Kami berusaha untuk memperbaikinya serta memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami." Nah, cukup sudah dari penjelasannya. Mungkin saya akan membacakan kesimpulan pada penjelasan ini. Jadi kesimpulannya adalah memelihara hubungan baik dengan klien adalah kunci penting dalam mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Nah, memelihara klien bukan hanya soal transaksi, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang mengesankan agar mereka tetap memilih dan merekomendasikan layanan Anda. Hubungan ini dibangun melalui kejujuran dalam setiap transaksi, pemahaman mendalam mengenai karakter dan preferensi klien, serta berkomunikasi yang lancar dan teratur, mengusahakan hasil yang melebihi harapan klien, juga dapat mempererat hubungan tersebut, menunjukkan bahwa kita dapat berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Selain itu, menghargai klien dengan mengungkapkan kata sederhana seperti maaf, tolong, dan terima kasih membantu menciptakan ikatan yang positif. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, bisnis bisnis kita tidak hanya mempertahankan klien yang ada, tetapi juga menarik klien baru melalui rekomendasi yang mereka berikan. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tegar Dwi Fajriyatama, pamit undur diri. Terima kasih.